Shalom, ketemu lagi kita di Kul Maleber Kasih. Puji Tuhan, kita semua dalam keadaan baik, amin, dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Sebelum kita mulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Bapa untuk berkat-Mu, untuk anugerah-Mu atas setiap kami, sehingga kami boleh sama-sama Tuhan bertemu lagi walaupun masih secara online Tuhan, tapi kami sungguh percaya Bapa, kuasa-Mu tidak terbatas malam hari ini. Kau akan menjamah setiap kami, Kau akan melawat setiap kami Tuhan. Setiap kami yang sakit akan Kau sembuhkan, yang berbeban berat akan Kau beri kelegaan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk memulai Kul malam hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Mengalir Roh Kudus malam hari ini, melawat setiap rumah-rumah Tuhan. Bye.
Bapa. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan, buat penyertaan-Mu. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Tiada yang seperti-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Layak dipuji, disembah. Layak dipuji, disembah. Kau layak bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Hosana, 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 layak dipuji, disembah. Kau layak bertahta dulu, sekarang, dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Nama-Mu besar dan mulia. Haleluya Tuhan. Sebab hanya Kau yang layak kami tinggikan malam hari ini. Hanya Kau yang layak kami sembah. Hanya Kau yang layak Tuhan. Ya, Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang rasanya ya kalau kita bisa bertemu kembali walaupun secara virtual di dalam ibadah Kul online kita malam hari ini. Saya percaya setiap kita dalam keadaan yang baik dan siap untuk mendengarkan sharing malam hari ini yang bertema pemenangnya adalah yang setia. Sebagai referensi awal ada ayat firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Wahyu kedua pas ayatnya yang ke-10b dan Wahyu yang ke-17 ayatnya yang ke-14b. Saya coba bacakan bagi kita semua. Demikian bunyi firman Tuhan yang terambil dari Wahyu 2 ayatnya yang ke-10b. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku, Tuhan, akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Lalu satu lagi di dalam Wahyu 17 ayat 14b, demikian bunyi firman Tuhan, mereka bersama-sama dengan Dia juga akan menang, yaitu mereka yang terpanggil, yang telah dipilih dan yang setia. Nah, Bapak Ibu Saudara, bicara tentang pemenang ya. Nah, kita tahu pasti itu suasananya itu ada dalam suasana sebuah kompetisi, sebuah pertandingan atau sebuah perlombaan. Betul ya Bapak Ibu Saudara. Jadi kita akan tahu ada pemenang ketika ada sebuah perlombaan yang sedang dilakukan. Nah, ketika sebuah kompetisi itu digelar, pasti yang mengikutinya itu lebih dari satu orang ya. Akan ada beberapa orang yang mengikutinya. Taruhlah dalam sebuah perlombaan. Waktu itu saya pernah punya pengalaman, sedikit kesaksian ini. Saya pernah mengantar anak saya waktu itu untuk mengikuti lomba gitar tingkat SMA di Kota Bandung tahun 2018. Sebelum mengikuti lomba, tentunya ada beberapa proses atau tahapan yang harus dipersiapkan. Nah, bagaimana anak saya bisa terpilih dari sekian puluh teman-temannya yang lain
untuk mewakili sekolah mengikuti lomba gitar. Tentu karena sekolah menilai ada kemampuan yang lebih atas anak ini, sehingga harapannya ketika diutus untuk mewakili sekolah ya seenggaknya bisa jadi pemenang gitu kan ya. Nah, jauh-jauh hari sebelum lomba diadakan, saya selalu perhatikan bahwa anak ini selalu tekun berlatih, selalu setia berlatih gitu kan. Awal mulanya dia itu bisa bermain gitar waktu di akhir pertengahan kelas 5 SD. Dari saat ketika dia menyukai permainan gitar, saya perhatikan setiap saat, setiap waktu kayaknya tuh nggak pernah berhenti dia ngotak-ngatik gitarnya gitu. Dia coba berlatih, nggak itu pagi, nggak itu siang, nggak itu malam gitu. Dia selalu berlatih dan berlatih. Sampai akhirnya kesempatannya itu datang waktu dia berada di kelas 11 SMA. Dia diminta dan diutus mewakili sekolahnya mengikuti lomba tingkat Kota Bandung. Waktu itu saya dan suami mengantarkan ke lokasi tempat diadakannya lomba. Sebelum lomba dimulai juga saya perhatikan dia sempat berlatih juga gitu, sampai akhirnya dia dipanggil untuk tiba gilirannya. Nah, selesai dia tampil, kita pulang, dan sore harinya puji Tuhan kita dapat berita dari guru pembimbingnya bahwa anak saya ini mendapatkan menjadi pemenang juara kedua di lomba gitar SMA tingkat Kota Bandung saat itu. Tentu kami sebagai orang tuanya bersyukur ya. Sekolah juga tentu bangga akan prestasi yang diperolehnya, dan terlebih pasti yang bersangkutan dia akan merasakan benar-benar sukacita bahwa apa yang dilakukannya selama ini, ketekunan, kesetiaan yang dilakukan terus-menerus berbuah hasil gitu ya, menjadi pemenang. Nah, seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa tema sharing kita malam hari ini adalah pemenangnya adalah yang setia. Jadi karena kesetiaan seseorang bisa menjadi pemenang. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, lalu dengan renungan atau dengan sharing kita malam hari ini, apa hubungannya gitu ya? Nah, kan kita tadi dengan tema pemenangnya adalah yang setia. Kita perlu tahu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang setia untuk bisa menjadi pemenang. Apa aja itu ciri-cirinya? Malam hari ini kita akan membahas 3 poin yang bisa mengingatkan kita untuk tetap setia dan bahkan bisa menjadi pemenang. Yang pertama adalah selalu bersama dengan Tuhan. Mari kita sama-sama buka ayat firman Tuhan yang terambil dari Mazmur 1 ayatnya yang ke-1 dan ke-2. Mazmur 1 ya, saya coba bacakan ya untuk kita semua. Kita buka kitab kita dari Mazmur 1 ayatnya yang ke-1 dan ayat ke-2. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Nah, itu tadi ini firman Tuhan terambil dari Mazmur 1 ayat 1 dan 2. Selalu bersama Tuhan. Selalu bersama Tuhan ini artinya ya berarti kita tuh gak pernah mau jauh-jauh sama Tuhan ya. Kita selalu ingin dekat sama Tuhan, ingin selalu menjadikan Tuhan itu yang pertama, yang utama di dalam kehidupan kita. Bicara tentang hal ini, saya juga punya pengalaman. Ketika kecil, saya selalu diingatkan oleh mami saya itu untuk selalu bangun tidur itu ya baca Alkitab dulu, renungan dulu, saat teduh dulu, sebelum melakukan hal-hal lainnya. Dan juga kalau hari Minggu itu kita sebaiknya beribadah dulu sebelum akhirnya melakukan atau melanjutkan kegiatan-kegiatan lainnya. Nah, dari kebiasaan mami saya ini itu benar-benar terekam di dalam benak saya. Jadi akhirnya saya mengambil keputusan bahwa saya itu nggak akan sarapan dulu kalau sebelum saya melakukan renungan pagi ataupun saat teduh dulu gitu. Ada firman dulu yang boleh saya santap pagi hari sebelum melakukan kegiatan lainnya. Dan saya pun akan selalu
mendahulukan ibadah pagi-pagi sebelum melakukan kegiatan lainnya atau bepergian ke tempat lainnya. Termasuk ketika di luar kota, saya akan berusaha untuk mencari tahu di mana lokasi gereja terdekat, sehingga saya akan berusaha untuk pergi beribadah dulu, baru setelah itu melanjutkan kegiatan lainnya. Tapi dari hal ini saya melihat dan saya menyadari betul bahwa ternyata grace atau kemurahan Tuhan buat mami saya itu sungguh luar biasa. Banyak hal, banyak mujizat yang supranatural yang mami saya alami bersama dengan Tuhan. Saya rasa ini mungkin karena kesetiaannya untuk mencari Tuhan terlebih dahulu sebelum melakukan kegiatan apapun. Dan setelah saya terapkan juga atas kehidupan saya juga menyadari bahwa begitu banyak kemurahan Tuhan yang boleh saya nikmati ketika saya mengambil pilihan pertama, yaitu untuk selalu mengutamakan Tuhan, selalu menomorsatukan Tuhan. Jadi itu kurang lebih selalu ingin bersama dengan Tuhan itu ya, langkahnya seperti itu. Lalu ciri yang kedua adalah kita tahu panggilan hidup kita akan mengetahui panggilan hidup kita. Kita sama-sama buka ayat firman Tuhannya, terambil dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-9b. 1 Petrus 3 ayat 9b, demikian bunyi firman Tuhan. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu tahu ya bahwa panggilan kita itu adalah untuk diberkati dan untuk memperoleh berkat gitu. Belum lama ini saya sempat mendapat kesempatan mengikuti pemuritan wanita. Nah, materinya bagus sekali ini, dan salah satunya di situ disampaikan tentang panggilan kita. Dan betapa kagetnya saya bahwa ternyata dari pemuritan itu saya mengetahui bahwa panggilan saya itu ya begitu luar biasa ya menurut saya. Di sana dikatakan bahwa saya itu panggilan saya adalah memberi bagi yang membutuhkan dalam kesakitan. Ya, wah, ketika saya tahu panggilan saya memberi yang membutuhkan dalam kesakitan. Kan tadi kita tahu ya bersama bahwa kita itu dipanggil untuk memperoleh berkat. Nah, jadi saya pun menyadari bahwa saya itu sudah dipanggil Tuhan untuk memperoleh berkat. Dan setelah saya dipanggil untuk memperoleh berkat, berkatnya itu tidak berhenti sampai di situ. Karena kita bisa menjadi saluran berkat juga untuk orang-orang lain yang membutuhkan di sekitar kita. Dan yang khusus untuk saya itu yang dalam kesakitan. Di sini kita bisa ceritakan kepada orang-orang yang sedang dalam kesakitan betapa Tuhan itu luar biasa, betapa Tuhan itu bisa dan mampu melakukan mujizat yang supranatural bagi mereka yang sakit, bagi mereka yang membutuhkan kesembuhan. Dan saya juga belakangan ini semakin banyak orang yang minta dukungan doa kepada saya. Mereka yang sedang sakit, mereka yang sedang dalam beban, mereka itu datang sama saya, dia bilang, tolong doakan saya ya, tolong doakan saya. Jadi di sini saya benar-benar menyadari betul ya bahwa panggilan saya yang Tuhan tentukan yaitu memberkati orang dengan mendoakan mereka yang sedang sakit, lalu juga menceritakan kepada mereka betapa Tuhan itu berkuasa, betapa Tuhan itu dahsyat, betapa Tuhan itu sanggup melakukan mujizatnya gitu ketika kita berharap sama Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara, kegiatan pelayanan itu bukan hanya di dalam gedung gereja saja. Kegiatan pelayanan juga bisa dilakukan dengan cara yaitu mendoakan setiap yang sakit, mendoakan dan memberkati setiap orang-orang yang sedang membutuhkan pertolongan. Nah, dengan hal ini kita bisa menjangkau jiwa-jiwa. Jadi pelayanan bukan hanya di dalam gedung gereja, terlebih ketika saat ini ibadah onsite pun untuk sementara waktu sempat tertunda dengan kondisi yang ada. Kita percaya bahwa Tuhan sedang melakukan sesuatu yang spektakuler saat ini ya. Dengan secara online kita bisa menjangkau jiwa lebih dari waktu ketika kita bisa ibadah onsite.
Jadi pelayanan kita tuh nggak terbatas hanya di dalam gedung, tapi kita bisa mulai keluar, kita bisa mulai menjangkau jiwa-jiwa. Kalau kita tahu ada teman kita yang lagi sakit, kita bisa mendoakan mereka, kita bisa menceritakan kepada mereka, memberikan kekuatan, sehingga akhirnya amanat agung pun bisa tergenapi dan kita ambil bagian di dalamnya. Amin Bapak Ibu Saudara. Itu tadi ya tanda atau ciri yang kedua. Lalu ciri yang berikutnya, ciri yang ketiga, yaitu teruji. Nah, kita sadar betul ya bahwa suatu benda atau suatu barang itu bisa dibilang baik, dibilang bagus, atau dibilang berkualitas ketika tentunya sudah mengalami atau melewati uji klinis atau uji coba. Seperti vaksin kemarin yang kita dapat juga kan, sebelum diberikan kepada manusia itu melalui beberapa tahapan pastinya. Diuji beberapa kali, uji klinis, sehingga akhirnya yakin bahwa vaksin ini aman untuk diberikan kepada manusia. Nah, jadi sesuatu itu bisa terlihat keasliannya, kemurniannya ketika sedang melewati masa ujian gitu ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita bagaimana tahu kehidupan kita itu berkualitas, kehidupan kita ini tangguh ketika kita tidak pernah melewati yang namanya ujian. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika kita masih diproses, ketika kita masih diberikan ujian demi ujian, kita harusnya bersyukur, karena di sana kita bisa menyadari dan kita bisa tahu sampai batas mana iman kita, percaya kita sama Tuhan. Para tokoh hebat di Alkitab pun Tuhan izinkan untuk mengalami yang namanya ujian di dalam kehidupannya. Bahkan kalau kita tahu Ayub ya, begitu bertubi-tubi mengalami yang namanya ujian. Ujiannya itu bukan ujian yang ecek-ecek gitu, bukan ujian-ujian kecil, tapi ujiannya yang besar, yang kehilangannya itu sampai kehilangan anak-anaknya semua, kehilangan harta. Rasanya tuh wah, kalau jadi Ayub di zaman sekarang mungkin kita sanggup atau enggak gitu ya. Tapi kita tahu bahwa melalui kehidupan Ayub bisa keluar sebagai pemenang. Dia bisa tetap mengandalkan Tuhan, dia masih tetap bisa percaya sama Tuhan, sehingga ketika akhirnya dia mengalami kemenangan, sehingga akhirnya dia boleh dipulihkan, dan Tuhan kembalikan semua yang hilang itu bahkan berlipat-lipat. Amin Bapak Ibu Saudara. Jadi proses itu datang sama kita bersyukur karena kita bisa tahu batas iman kita itu sampai batas mana. Amin ya Bapak Ibu Saudara. Nah, di tengah-tengah situasi seperti sekarang ini, saya juga nggak tahu pasti apa dan bagaimana keadaan serta kondisi Bapak Ibu Saudara. Mungkin ada dari bagian kita ini yang sedang mengalami proses yang kayaknya kok nggak habis-habis juga. Entah itu di dalam kesehatannya, di dalam masalah ekonomi, di dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, di masalah keluarga. Berbagai proses kehidupan bisa terjadi atas setiap manusia. Tapi percayalah Bapak Ibu Saudara, ketika kita bisa bertahan di dalam ujian-ujian tersebut, di dalam kita bisa bertahan melewati setiap proses itu, tentunya bukan dengan kekuatan sendiri. Karena dengan kekuatan sendiri saya yakin kita nggak akan bisa, kita malah akan mundur, kita bahkan bisa jatuh. Tapi ketika kita terus mengandalkan Tuhan, ketika kita terus percaya dan berharap sama Tuhan, maka segala proses seberat apapun kita pasti bisa lewati. Dan kita bisa keluar sebagai pemenang. Jadi marilah kita semua menjadi pribadi-pribadi yang terus setia di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Tidak menjadi mundur, tidak menjadi lemah dengan masalah yang ada. Karena saya tahu intimidasi si iblis saat ini sedang sangat-sangat gencar dilakukan. Apa yang dia bisa rebut dari kita, dia akan rebut. Damai sejahtera kita, kepercayaan kita kepada Tuhan, pasti dia akan usik. Tapi ketika kita setia kepada Tuhan, ketika kita tekun berharap sama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka percaya Bapak Ibu Saudara, kita semua pasti akan diberikan kekuatan, kita pasti akan diberikan kemampuan untuk boleh melewati setiap badai-badai hidup dalam masalah kita, sehingga akhirnya kita juga seperti yang tadi, poin-poin tadi, kita ambil pilihan untuk selalu bersama dengan Tuhan, selalu mendahulukan Tuhan, selalu menomorsatukan Tuhan. Dan juga kita tahu bahwa panggilan kita itu diberkati untuk bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Dan ketika kita juga bisa lewati ujian-ujian, kita teruji, maka kemenangan itu akan menjadi bagian kita. Dan terlebih dari itu semua, mahkota kehidupan juga bisa kita terima. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik,
Kami sungguh bersyukur, berterima kasih ya Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan sudah mengingatkan setiap bahwa kami tetap menjadi pribadi-pribadi yang mau setia Tuhan Yesus, sehingga kami akan menjadi pemenang ketika akhirnya nanti pertandingan ini selesai, Tuhan, berakhir. Kami percaya Tuhan Yesus, saat ini kami sedang ada di dalam pertandingan iman Tuhan Yesus, di mana iman kami dipertaruhkan di sana Tuhan, dengan segala kondisi, dengan segala keadaan yang terus membuat kami mungkin bisa saja jatuh, bisa saja undur daripada Tuhan. Tapi kami percaya, kami terus minta kekuatan yang baru daripada Engkau, sehingga kami juga dimampukan untuk boleh terus melewati setiap badai-badai hidup yang datang kepada kami. Kami semua juga diberikan kemampuan ya Bapa untuk boleh melewati setiap persoalan yang ada, apapun itu Tuhan Yesus yang sedang menimpa kami. Yang sakit, kiranya Tuhan Kau berikan kesembuhan, Kau berikan pemulihan, mujizat masih ada ya Tuhan. Yang sedang berbeban berat juga Tuhan, kiranya Engkau juga berikan kelegaan atas mereka semua ketika mereka mengambil pilihan untuk setia kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus, setiap proses-proses kehidupan dalam kehidupan kami itu tidak ada apa-apanya Tuhan dibanding Tuhan yang besar yang kami miliki. Untuk itu Tuhan Yesus, biarlah kiranya kami semua teguh Tuhan, mempunyai keteguhan hati, mempunyai pengharapan bahwa di dalam Tuhan semua pasti, di dalam Tuhan semuanya bisa teratasi. Terima kasih Bapa di surga, biar akhirnya Engkau memberkati setiap umat-Mu, setiap jemaat Tuhan yang juga boleh mendengarkan firman-Mu pada malam hari ini. Berkatilah kiranya keberadaan mereka semua, apapun kondisi mereka ya Tuhan, biar akhirnya Tuhan tetap pegang kehidupan setiap mereka, sehingga pada akhirnya setiap kami juga boleh menjadi umat-umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang, ketika kami pada akhirnya nanti boleh mendapatkan mahkota kehidupan. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik, kami serahkan waktu selanjutnya kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biar Tuhan yang terus pegang kehidupan kami, dan bersama dengan Tuhan kami pasti bisa dan kami pasti mampu Tuhan keluar sebagai pemenang. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Kita akan sebentar kita akan berdoa syafaat. Kita mau satukan hati kita. Kita akan mulai berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini Tuhan. Kalau pada saat ini Tuhan, kami boleh berkumpul bersama memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk waktu-waktu yang sudah Engkau berikan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang sudah Engkau berikan Tuhan Yesus. Kalau kami boleh menikmati hadirat-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kasih dan penyertaan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kalau kami boleh bersatu hati Tuhan, berdoa untuk Kul Maleber Kasih ini Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan Kau punya rencana Tuhan untuk Kul ini Tuhan. Mari Tuhan Kau yang pimpin untuk setiap jemaat-jemaat-Kul, untuk setiap pengurus-pengurus Kul, Tuhan, gembala-gembala Kul ini Tuhan. Tuhan, biar Engkau yang berkarya luar biasa untuk Kul ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap jemaat Kul Tuhan. Engkau yang memberikan kesehatan yang sempurna Tuhan. Engkau yang memberkati setiap pekerjaan, apapun yang mereka lakukan boleh berhasil Tuhan. Tuhan, pimpin Tuhan kehidupan mereka Tuhan, hari lepas hari Tuhan, supaya apapun yang mereka lakukan sungguh boleh berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk Kabitku, Kosianin Tuhan. Kami berdoa juga untuk peniliku, Ko Aloy, untuk ketuaku, Ko Handoyo Tuhan, untuk wakilku, untuk Putri, juga untuk sekretarisku, Cimeli Tuhan. Kau yang memberikan kesatuan hati Tuhan untuk setiap pembala kul ini Tuhan, sehingga apapun yang direncanakan untuk kul ini Tuhan, sungguh boleh memuliakan nama-Mu saja Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk para lansia Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan secara khusus Tuhan, Kau yang memberikan kesehatan yang sempurna untuk para lansia ini Tuhan. Kau yang menyertai setiap kehidupan mereka Tuhan. Apapun yang mereka lakukan Tuhan, sungguh boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan pada sisa-sisa umur mereka Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga Tuhan secara khusus untuk Kotedi Tuhan yang sedang sakit Tuhan. Tuhan, kami mau menyerahkan Kotedi ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan bilur-bilur-Mu sudah menyembuhkan Kotedi Tuhan. Kami percaya Tuhan kesehatan yang sempurna sudah Kotedi terima Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau menyerahkan untuk Kul Maleber Kasih ini ke dalam tangan-Mu Tuhan.
Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk kota Bandung Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya Tuhan kota Bandung adalah milik-Mu Tuhan. Kau yang memberikan berkat yang melimpah untuk kota Bandung Tuhan. Tuhan, Kau yang melindungi Tuhan, menutup bungkus kota Bandung dan kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami percaya Tuhan, tudung perlindungan-Mu Tuhan ada atas kota Bandung Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan di kota Bandung ini Tuhan, itu seizin-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan rencana-Mu sungguh indah untuk kota Bandung ini Tuhan. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap vaksin yang sedang dijalankan Tuhan. Mari Tuhan, Kau yang pimpin Tuhan untuk setiap tenaga medis Tuhan Yesus. Tuhan, Kau yang memberikan kesehatan perlindungan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami berdoa juga untuk bangsa Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan, rencana-Mu Tuhan untuk bangsa Indonesia ini Tuhan sungguh luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk setiap para pejabat Tuhan di bangsa ini Tuhan, untuk presiden Tuhan, untuk wakil presiden, untuk setiap para menteri Tuhan, untuk setiap aparat negara dari yang tertinggi sampai yang terendah Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, roh takut akan Tuhan ada atas mereka, pengurapan Allah atas mereka Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan atas mereka ini Tuhan, bangsa Indonesia Tuhan, boleh semakin naik, semakin maju Tuhan, dan untuk kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, kami mau menyerahkan seluruh setiap doa kami Tuhan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Terima kasih Tuhan Yesus buat malam hari ini, di mana Kul online boleh berjalan baik lancar, semuanya kasih dan anugerah-Mu. Oleh karena Tuhan, kami kembalikan segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau saja, sebab kuasa yang layak menerima. Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah Kul online ini Tuhan. Siapapun mereka yang mendengarkan Tuhan, Kau yang memberkati. Karena kami percaya Tuhan, persekutuan dengan Kau semuanya tidak akan sia-sia. Kau akan melimpahkan berkat-Mu, akan memperhitungkannya semuanya Tuhan. Mereka akan Kau berkati berlimpah-limpah Tuhan. Juga Kau malam hari ini Tuhan, biar Kau melawat Teddy Tuhan yang terpapar COVID Tuhan, biar cepat sembuh, dan juga mereka yang semua yang terpapar Tuhan, biar Kau lawat sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Kau memberkati aktivitas kegiatan anggota KUL sepanjang sepekan yang akan datang Tuhan, dan berlimpah-limpah apa yang mereka perbuat biarlah Kau buat berhasil, karena tangan Tuhan Yesus yang menyertai mereka Tuhan. Kumpulkan Selasa yang akan datang dimanapun ibadah online ini diadakan Tuhan. Terus karya-Mu, Roh Kudus-Mu berkarya supaya mereka semua diberkati. Mereka haus dan lapar mencari Engkau, maka mereka akan dipuaskan. Maka Tuhan berkati Tuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu akan berpisah satu dan yang lain Tuhan, Kau akan menyediakan berkat bagi kami. Kami akan membuka hati kami dan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat yang daripada Engkau. Kau adalah Masya. Saudara-saudaraku, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan daripada Roh Kudus boleh ada pada kita mulai saat ini sampai Tuhan datang menjemput kita di depan, bahkan sampai selama-lamanya. Siapa yang percaya dan sudah menerimanya katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.